Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Ruang untuk berhenti sejenak, menjernihkan pikiran, dan menemukan kembali kendali atas hidupmu sendiri. Hari ini, aku ingin bertanya satu hal yang sangat jujur kepadamu. Berapa kali kalian dalam seminggu terakhir mengatakan iya, padahal hatimu berteriak tidak? Mungkin kamu mengiyakan sebuah permintaan bantuan, padahal kamu sendiri sudah kelelahan. Mungkin kamu mengiyakan ajakan pergi keluar, padahal kamu cuma butuh waktu sendirian untuk istirahat. Atau mungkin kamu menyetujui sebuah janji yang sebenarnya memberatkanmu, cuma karena kamu merasa nggak enak untuk menolak mereka. Kita sering merasa kalau menjadi orang baik berarti harus selalu ada buat semua orang. Kita takut kalau kita menolak, kita bakal dianggap sombong, dianggap egois, atau bahkan dijauhi. Akhirnya kita menjadi seseorang yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, sementara kebutuhan dan kebahagiaan diri kita sendiri perlahan-lahan meredup. Hari ini kita akan bedah akarnya. Kita akan bahas kenapa rasa nggak enak itu muncul, ketakutan kita akan penilaian orang lain, dan kenapa mengiyakan semua orang sebenarnya adalah bentuk pengabaian pada diri sendiri. Kita akan belajar kalau berkata tidak bukanlah kata yang kasar, melainkan garis pembatas yang menjaga ketenangan batinmu. Kenapa sih bilang enggak itu rasanya seberat itu? Banyak dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa besar kita bisa menyenangkan orang di sekitar kita. Kita belajar bahwa menjadi penurut itu akan mendatangkan rasa aman. Pola ini akan terbawa sampai kita dewasa, hingga akhirnya kita sulit membedakan mana kebaikan yang tulus dan mana kebaikan yang muncul karena rasa takut. Rasa nggak enak itu sebenarnya adalah bentuk kekhawatiran akan kehilangan koneksi. Kita takut kalau kita menolak, orang lain tidak akan menyukai kita lagi. Tapi coba pikirkan ini. Kalau seseorang hanya menyukaimu karena kamu selalu bisa diandalkan untuk kepentingannya, apakah itu benar-benar hubungan yang sehat? Setiap kali kamu memaksakan diri untuk mengiyakan hal yang memberatkanmu, kamu sedang mengirim pesan ke dalam dirimu sendiri bahwa perasaan orang lain jauh lebih penting daripada perasaanmu. Itulah yang membuat energi kita habis. Menjadi orang yang selalu menyenangkan semua orang tidak akan membuatmu tenang. Ia justru seringkali meninggalkan rasa lelah dan kecewa yang terpendam di dalam hati. Coba bayangkan versi dirimu yang paling tenang dan stabil. Apakah dia membiarkan waktunya dihabiskan hanya untuk memenuhi agenda orang lain? Apakah dia merasa bersalah saat harus memprioritaskan dirinya sendiri? Seseorang yang memiliki ketenangan batin tahu bahwa waktu dan energinya adalah aset yang terbatas. Dan karena keterbatasan itu, mereka sangat selektif. Mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan prioritasmu adalah cara terbaik untuk mengatakan iya pada hal-hal yang benar-benar memberikan makna bagi hidupmu. Kamu tidak bisa menjadi magnet bagi hal-hal baik jika kamu selalu membiarkan energimu bocor ke segala arah hanya karena ingin dianggap baik oleh semua orang. Menjadi menarik butuh ketegasan, dan hidup yang berkualitas butuh batasan yang jelas. Sayang, untuk minggu ini aku ingin kamu selalu melakukan satu hal kecil ini. Perhatikan, setiap kali ada permintaan atau ajakan datang kepadamu, jangan langsung jawab iya. Beri dirimu jeda beberapa detik. Tanyakan pada hatimu, apakah aku melakukan ini karena aku ingin, atau karena aku hanya takut untuk menolak? Nah, kita akan masuk ke bagian praktisnya. Aku akan bagikan cara menolak dengan elegan tanpa harus merasa bersalah, dan bagaimana menghadapi reaksi orang lain saat kita mulai menetapkan batasan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukannya dengan benar? Gimana cara bilang enggak ke teman yang selalu menuntut perhatian kita berlebih? Gimana cara menjaga batasan dengan orang-orang di sekitar tanpa harus memicu konflik besar? Gimana ya cara kita tetap menjadi orang baik tapi tetap memiliki prinsip yang kuat? Menolak itu ada caranya loh agar tetap terdengar sopan namun tegas. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu mencari alasan bohong yang panjang, dan yang paling penting adalah kamu tidak perlu minta maaf secara berlebihan, seolah-olah kamu telah melakukan kesalahan besar.
Satu prinsip yang perlu kamu ingat adalah penjelasan yang terlalu panjang justru seringkali memberikan celah bagi orang lain untuk mendebatmu. Gunakan pola kalimat yang sederhana namun jujur. Sampaikan apresiasimu atas ajakan mereka. Sampaikan penolakanmu dengan jelas. Dan jika perlu, tawarkan waktu lain yang memang kamu inginkan. Tapi ingat, kamu tidak berhutang penjelasan mendalam kepada siapapun tentang bagaimana kamu mengatur waktumu sendiri. Orang yang benar-benar menghargaimu akan menghargai kejujuranmu. Tantangan terbesarnya biasanya bukan pada saat kita mengucapkannya, tapi pada apa yang terjadi setelahnya. Rasa bersalah yang muncul di kepala kita sendiri, atau mungkin reaksi negatif dari orang lain. Pahami ini baik-baik. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap batasanmu. Jika kamu menolak dengan cara yang baik, namun mereka tetap marah, itu biasanya adalah tanda bahwa selama ini mereka diuntungkan oleh ketiadaan batasanmu. Latihlah keberanianmu untuk menolak mulai dari hal-hal kecil di sekitarmu. Semakin sering kamu berlatih untuk jujur pada kapasitas dirimu sendiri, semakin tenang batinmu. Lama-lama mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting akan terasa senormal kamu bernapas. Ini bukan soal menjadi keras, ini soal menjadi jujur. Kita sudah sampai di akhir episode 11 kali ini. Aku harap setelah kalian mendengarkan podcast ini, beban di pundak kalian terasa sedikit berkurang. Ingat ya, setiap kali kamu berani mengatakan tidak pada hal yang salah bagi dirimu, kamu sebenarnya sedang membangun ruang bagi hal-hal yang benar untuk masuk ke dalam hidupmu. Kamu seperti sedang merawat taman pribadimu agar tetap indah tanpa gangguan yang tidak perlu. Jangan takut kehilangan seseorang hanya karena kamu mulai menghargai waktumu sendiri. Orang-orang yang tulus akan tetap ada di sisimu, dan mereka yang pergi sebenarnya hanya membebaskanmu dari tuntutan yang selama ini memberatkanmu. Terima kasih ya kalian sudah menemani Airlun Podcast sampai episode 11 kali ini. Kamu berhak kok memiliki hidup yang tenang dan kendali yang penuh atas setiap keputusanmu. Sampai bertemu di episode Airlun Podcast selanjutnya. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, lakukan dengan semangat dan hati yang tulus. See you teman-teman, bye-bye.